Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai Sobat Rekreasi, podcast TVRI. Aduh, seneng banget kali ini kita ketemu bareng sama Kak Diah Novi. Suatu kehormatan loh kita bisa mengundang Diah Novi hadir di sini. Iya, Kan makasih tepuk loh. tangan dulu dong. Halo Mbak Diah, apa kabar? Hai Mbak Linda, baik. Tambah kinclong aja nih. Iya, baru suntik. Iya, sering perawatan ya sekarang. Enggak juga sih. Dari dulu mah udah kinclong. Apa kabar, baik ya? Baik. Gimana kemarin? Gimana apanya? Kemarin aku nonton loh. Nonton di apa? Bintang Pantura. Goyang dong kalau Bintang Oh, iya, bener. Pantura. Asik. Nggak ada yang ngedangin. Oh. Ya, masa kita mau buka YouTube dulu. ya kan? Jadi rekreasi atau sobat rekreasi, kita tuh di podcast TVRI itu ada rekreasi nih Mbak Diah Novi. Jadi kita sekarang lagi ada di rekreasi itu. Ngobrolin santai-santai, terus bareng sama narasumber-narasumber yang oke, yang keren banget, yang semoga nanti bisa menginspirasi sama mereka yang lagi nonton Amin. gitu. Nah, kalau misalkan sobat rekreasi yang belum tahu nih, Mbak Diah Novi ini adalah Apa? Bintang Pantura. Yang belum tahu lihat YouTube aku Diah Novi, jangan lupa subscribe. Nah, kan gitu. Inti dan ujung-ujungnya adalah ya kita promosi dong untuk subscribe-nya ya kan. Aku aja malah lihat YouTube-nya ini, ya ampun, lupa di-subscribe. Jangan-jangan Anda yang dislike. Saya yang hate comment ya kan. Ya ampun. Mbak, boleh dong diceritain gitu. Dari mana kan. nih ceritanya Aku nih? bingung, kayak banyak banget yang mau aku tanyain sama Mbak Diah Novi. Satu-satu ya. Satu-satu, tapi yang pasti yang aku tadi sempet kaget adalah Mbak Diah tuh berarti bukan asli Jogja ya? Bukan asli Jogja. Oke. Tapi merantau di kota istimewa. Iya bener-bener setiap sudutnya mempunyai kenangan-kenangan indah. Kamu kali yang punya kan? Masa Mbak Diah nggak ada? Berarti kalau di Jogja waktu kuliah aja? Aku di Jogja itu di tahun 2015 pas waktu kuliah. Terus sampai sekarang. Kebetulan berkaryanya di sini, ya udah menetap di sini begitu. Asik. Tapi sebenarnya aku juga kaget tuh. Kalau kuliahnya dulu ngambilnya bukan seni musik ya? Bukan, ambilnya di seni peran teater. Masa Kuliahnya di ISI Jogja. Oke, jadi selain bernyanyi, kalau bernyanyi itu berarti dari SMA. Ya, jadi kalau nyanyi tuh sebenarnya aku dari kecil hobinya udah nyanyi. Jadi dari SD itu aku seringnya lomba-lomba nyanyi kayak gitu yang diadain dari pemerintah dari Indonesia gitu kan. Cuman pas waktu aku kuliah itu sebenarnya juga random ya ngambil teater itu. Sebenarnya kan pengennya masuk musik. Cuman waktu itu aku tuh wawasan masuk musik di ISI itu tuh nggak ada gitu. Dan terus aku tuh baca-baca brosurnya tuh teater itu tuh ada olah vokalnya, olah tubuhnya kayak gitu kan. Terus aku terpatok cuman kata-kata olah vokal doang yang mungkin aku bisa masuk di situ kan gitu. Terus akhirnya ya udahlah aku daftar di teater, pertama monolog, terus akhirnya banyak banget persyaratannya juga, aku masuk ternyata keterima. Ya udah deh sampai sekarang. So far aku senang sih di dunia Tapi acting. masih oke, kan satu inline ya sama-sama Iya, tentang seni. Gitu. sama-sama, Ada juga yang iya. teknik kimia, lu nyanyi. Tapi lebih enak hobi loh, karena hobi tuh kayak nggak ngerasa kerja ya, gak sih? Ayo bener. Iya. Kayak Mbak Linda suka ngomong ya kan. Iya. Ini bibir atau di mulut bisa bercuan nih ya kan. Jadi sama-sama kita bekerjanya adalah bekerja lisan kan Iya, gitu. betul. Tapi berarti intinya waktu itu ya random aja pilih teater Iya. yang pada akhirnya Tapi untuk kedepannya jadi banyak ilmu yang kita pakai untuk di dunia entertain sendiri gitu loh. Karena kalau teater itu cabang ilmunya tuh banyak untuk di pertunjukan, untuk di entertain gitu loh. Jadi kita kan kayak memerankan suatu peran yang misal nih aku jadi penyanyi, so far aku harus berlatih penyanyi kayak Bener. gimana kan gitu. Bener. Jadi juga banyak ilmunya yang harus kan juga olah rasa juga ya kan. gitu. Kan sama aja kan kalau nyanyi kita menyampaikannya dengan lirik bernada. Mungkin kalau kita acting ya udah pakai dialog aja. Iya ya, dulu pernah nggak sih ngerasa dia bilang aku kayaknya salah deh masuk jurusan gitu. Aku harusnya seni musik nih gitu. Pernah? Awal-awal pernah kayak
apa ya, kalau di teater itu kan basicnya tuh bagi aku keras banget ya, kan ada olah tubuhnya gitu loh yang bener-bener basic, mulai dari kayak olahraga dulu, baru akhirnya move ke vokal, baru akhirnya move ke permainannya kayak gitu. Nah itu tuh menurut aku belum pernah mendapatkan itu. Pada waktu itu kayak ngerasa berat dan ya ampun kayaknya aku nggak kuat deh di teater gitu, terlalu berat untuk basicnya, untuk yang harus dipenuhi gitu loh. Cuman semakin kesini ternyata itu berguna banget, jadi sekarang nggak menyesal. Oke, malah bahkan kita tahu dia juga jadi aktris kan sekarang selain nyanyi gitu Iya, kan. jadi bisa lebih Acting. lebar kan. Bener-bener jadi kan bisa lebih lebar gitu. Yang pertamanya dulunya nyanyi aja, tapi sekarang udah bisa main film, main web Dan di teater aku series. dibentuk mental yang sangat kuat gitu. Emang semi militer apa gimana sih? Bukan Push seperti up itu gitu, sih, gimana? cuman lebih nggak tahu malu, diajarin nggak tahu malu di teater tuh ya. Iya. Berarti basicnya teater tuh nggak boleh ya, apa adanya gitu. Iya, apa adanya. Oh. Jadi kayak kita disuruh jadi orang gila di depan toko, kayak gitu kan, itu maksudnya hal yang harus penuh ini banget kan, mental yang bagus banget kan gitu. Oh iya, karena kan sebenarnya gini, mungkin ya kalau aku salah nanti dikoreksi ya. Karena kalau kita dari dunia acting, itu kan kita harus menerima semua karakter yang ditawarkan. Kalau cover kan kita bisa milih tuh cover lagu apa ya enaknya ya, gitu kan. Kalau acting kan dia lebih luas kan sebenarnya, ya nggak sih? Iya, itu tantangan yang harus dihadapin sebagai aktor gitu kan. Apalagi kalau kayak cover lagu, mungkin kan kalau vokal udah gift dari Tuhan gitu Iya, kan. benar. Kita hanya memahami lirik, kita hanya merasakan lirik itu aja gitu kan. Cuman kalau acting tuh lebih detail banget. Jadi kayak misal dari karakter itu, mulai dari sukanya apa dari karakter itu, terus kebiasaannya apa, dan itu tuh kan ada riset yang ada teorinya, itu sih yang bikin rumit. Sebenarnya nggak sulit tapi rumit. Bedanya apa, mohon maaf? Sulit sekali ya kalau bagi saya ya. Tapi udah pernah main berapa web series atau film gitu-gitu? Ada beberapa sih web series. Kebetulan kemarin juga aku seneng banget di direct sama sutradara yang pernah mendapatkan Piala Citra, jadi suatu kehormatan gitu. Mas Edi Cahyono. Mas Edi, makasih ya. Aku Sudah kapan? mendadak saya. Saya pengen diajarin sama Mbak Dia supaya nanti bisa main film. Jadi Lewat aja nggak jadi apa-apa. tokoh yang kalem gitu ya, Bu ya. Bisa. Kalem bisa. Bisa. Saya kan kalem. Percaya. Nggak ada yang bisa percaya sih aku kalem. Oke, terus habis itu kan pernah juga kan main di Kinasi, Iya, di TVRI. Produsernya siapa tuh? Seneng banget loh, Produsernya? aku disutradarain sama Mbak. Ini ada di depannya. Iya, Sama di Mbak Kinasi. Sari. Itu tentang asik apa tuh, banget. Kinasi? Itu tentang batik. Jadi Kinasi itu tokoh yang kerja di toko batik, terus dia itu toko batiknya tuh UMKM gitu sih. Kayak Kita bisa nonton nggak sih itu? Bisa. Gimana Bu Sari, masih tayang apa enggak Bu? Mohon maaf. Mohon maaf, Atau mau tolong bikin ya. lagi, saya siap di calling. Jadi kita cuklipin ya. Jadi Iya. ini pemirsa TVRI Kinasi itu. Tapi kalau di YouTube kan juga banyak kan web series Iya, itu. ada web series gitu Iya, sih. bener-bener aku kayak ya pengen gitu kan. Sebenarnya kalau di posisi acting gitu kan, gimana sih cara tips-tipsnya biar, atau mungkin misal waktu Mbak Diah nih tahu ya kan dibaca skripsnya butuh berapa waktu sih untuk memahami karakter itu gitu? Kalau untuk memahami karakter sih sebenarnya tergantung orangnya ya kan, gitu. Semakin kita banyak pengalaman, semakin banyak kita ketemu orang, juga semakin mudah untuk memahami karakter itu. Misal kayak aku memahami karakter tokoh yang cerewet gitu ya kan. Terus sekarang aku ketemu dengan Anda gitu mungkin. So far kan itu jadi salah satu apa ya, pengalaman yang udah aku dapat sebelumnya gitu sih. Jadi kalau mau jadi aktor yang bagus itu harus banyak pengalamannya, banyak main, banyak ketemu orang siapapun itu, jangan menolak. Iya bener-bener. Yang paling susah apa tuh? Yang Paling susah adalah acting part apa? Nangis kah? Atau marah-marah kah? Atau ngelawak kah? kalau aku
Kalau aku tuh paling susah, sebenarnya bukan susah sih, tapi lebih kayak Effort lebih ya, saya usaha. nangis. Tapi sebenarnya kayak di dalam diri tuh udah kayak udah high banget gitu loh ya, perasaan yang udah dirasa. Cuman nggak keluar air mata. Iya. Gitu. Itu sih yang sulit. Iya benar. Tapi ada juga aktor yang gampang banget nangis gitu. Iya sih Gitu. ya. Karena itu sebenarnya yang namanya air mata itu kan dipaksainnya pun kalau nggak pakai rasa tuh juga susah gitu kan. Terus gimana tuh dia ngatasinnya kalau misalkan disuruh nangis gitu kan? Kita apakah bayangin apa gitu? Kalau aku kadang memahami skrip yang ada, tapi kalau misal memang aku sulit banget untuk masuk ke skripnya itu, aku pakai latar belakangku yang mungkin bisa memicu aku untuk nangis kayak gitu. Jadi nggak semua latar belakangku aku pakai gitu. Kalau aku pakai latar belakangku, otomatis yang masuk dalam karakter itu bukan tokoh itu, tapi si diahnya. Benar. Gitu. Tapi kalau aku pakai 50% itu setidaknya karakter itu ada dan diahnya mungkin nggak full ada dalam tokoh itu. That's why susah banget ya jadi aktris ya. Ya gitu sih, Aduh, rumit banget. tapi Asik sih. Saya kalau dipikir-pikir nih ya, nangis gitu. Apa ya? Aku mikir sesuatu hal nih, misal yang mau diulik dari aku, misal aku jadi jadi aktris suruh nangis, apa ya, mikir apa? Tapi ya? acting itu bisa, semua orang bisa acting. Oh iya, Tergantung misal nih, kalau aku kan memang kuliahnya di teater ya mungkin. Nah, mungkin aku mempelajarinya mungkin di angka 5 aku udah bisa. Nah, misal nih Kak Linda nggak di dunia teater, mungkin di angka 10 baru bisa mencapai acting itu gitu. Oh, tapi kalau dari serangkaian belajar acting itu kayak apa? Misal olahraga itu apa tuh? Kayak misal yoga atau peregangan otot begini-begini kan? Sebenarnya banyak, semua bidang kayak olah tubuh itu dipakai nggak apa-apa untuk mau masuk ke tokoh gitu. Maksudnya dalam artian sebelum masuk ke tokoh tuh wajib olah tubuh, karena biar motor kita dari kaki sampai kepala itu relax dulu kan untuk dimasukin tokoh yang bukan diri kita gitu. Oke, ih keren sih. Cuma emang kalau ya gitu sih, aku juga amazed gitu loh ketemu dengan aktris itu bisa ya dia tuh ngolah emosi switchnya tuh gimana gitu. Terus kan. yang bikin sulit itu sebenarnya bukan masuknya, tapi rilisnya setelah jadi tokoh itu. Oh gitu. Kenapa tuh? Kok susah? Kadang ada tokoh yang bikin kita nyaman, jadi kita kayak akhirnya kebawa gitu. Ada salah satu fenomena yang seperti itu di dunia. Aku pernah karena kan kalau teater itu kan latihannya tuh hampir 6 bulan, kalau nggak 7 bulan sebelum pertunjukan harus latihan dulu kan kayak gitu. Nah, kadang kita selama 6 bulan dengan ritme yang sama dengan tokoh itu, dan kita mengesampingkan diri kita, misalnya kita latihan dari jam 8 pagi sampai sore, otomatis malamnya kan istirahat kan. Nah, dan istirahat mungkin dia kan dari pagi sampai sore, mungkin aku pakai tokoh lain dengan ritme yang sama selama 6 bulan, kan pasti ada yang nempel pada diri kita gitu. Dan setelah selesai, so far harus rilis kan kayak gitu, dan rilisnya itu sih yang agak sulit gitu. Metode itu juga aku belum menemukan juga gitu. Iya. Makanya banyak banget aktris-aktris yang mungkin ada beberapa di antara mereka itu sering ngeluh di sosial media gitu kan. Atau mungkin jadi lebih ke apa ya, sisi psikologisnya jadi terganggu juga banyak gitu kan. Gitu. Itu berarti tandanya ketika dia rilis itu tuh belum Belum menemukan sepenuhnya metode yang- rilis Oh, gitu. ya aku baru tahu loh. Ternyata susah itu ya. Susah itu. Oke, kalau misalnya disuruh milih mending nyanyi atau mending acting? Terada dengdes. Kalau dua-duanya boleh nggak sih? Nggak bisa. Kita belum masuk ke games itu. Nanti kita ada games itu juga. Tapi Kak Dia, kemarin kan juga udah sempet tuh ikut ajang yang itu Bintang Pantura. Ceritain, itu tahu dari mana pertama? Terus habis itu dari kompetisinya tuh ikut bagian mana, kemudian sampai di mana, sampai kemudian diundang lagi di TV tersebut. Jadi waktu itu tuh ikut kompetisi tuh sebenarnya iseng. Karena kita kan orang freelance, terus pandemi ya kan, tiba-tiba nggak ada kegiatan. Ya juga. Ya sama sih kayak saya ya. Terus habis itu aku iseng-iseng tuh ikut ditawarin sama teman yang ada di salah satu stasiun TV itu.
ayo ikutan yuk, apa namanya, ajang pencarian bakat ini. Ya udahlah, aku kirim video gitu kan, kirim video. Terus waktu itu online, terus tiba-tiba ya udah dipanggil ke sana, ya udah akhirnya aku berangkat ke sana gitu. Bermula dari iseng ya, sobat rekreasi. Karena nggak ada kerjaan. Iya iya, itu berarti tahun 2000 Baru 2000 kemarin, 2021 21. Akhir. Itu tahapannya apa aja sih? Tahapannya tuh kemarin seleksinya online dulu kan, per daerah gitu. Terus dari daerah itu diambil kalau enggak tuh 150 Pak ya? 150 tuh beberapa kloter, habis itu diambil 40. Setelah 40 baru masuk ke studio live gitu. Oke, terus berarti kamu di posisi yang mana nih berarti? Terakhir yang di TV? Aku terakhir ini aku 9 besar. 9 besar. Berarti abis itu kan langsung diundang lagi kan kemarin? Iya. Ke sana lagi. Iya. Itu berarti kan udah sempat aku ngeliat di Instagram kamu ada Mbak Inu. Ketemu orang-orang hebat. Terus, itu sebenarnya boleh spill nggak sih? Apa? Kamu kalau ketemu sama mereka di real life-nya itu gimana? Apakah beda gitu sama yang di TV yang kita kenal gitu atau gimana? Aku penasaran, aku belum pernah ketemu artis. Cuman baru ketemu Diana Api deh. Apa ya? Pasti kayak kita kan kalau ketemu sama orang yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita jadi kayak kalau aku ya gitu. Nanti kalau ngomong salah nggak ya, masuk ruangnya iya, itu gimana maksudku, gitu ya gitu ya. kan. Jadi ya aku ketika ada dalam situasi itu jadi pendengar aja gitu, jadi pendengar yang, tapi mereka juga maksudnya ngasih kayak wejangan-wejangan juga gitu sih. Jadi aku dapat ilmu banyak juga. Iya benar-benar. Ya, Pengalaman luar biasa. Yang pasti kan itu wejangannya yang penting ya kan, betul. biar bisa gimana untuk step forward menjadi seperti mereka. Dan sebenarnya aku dulu nggak suka lagu dangdut, guys. Ini good klarifikasi loh ya. Ini aku jujur loh, serius aku nggak suka. Oh iya, Nggak, aku masih shock. karena aku pertama nyanyi itu lagunya lagu kebangsaan. SD, SMP, SMA kalau kita nyanyi di acara Upacara iya acara enggak di acara bukan upacara, ibu mohon maaf sih. Upacara lagu kebangsaan ini. kayak acara-acara FLS2 kayak gitu kan lagu-lagunya kebangsaan kan gitu. Terus habis itu aku band-bandan kan dulu SMA-nya hitsnya Iya. gitu ya. Jadi terus apa namanya aku akhirnya nyanyi dangdut itu awalnya juga sebenarnya nggak langsung dangdut yang heboh gitu, enggak, karena aku cover lagu Jawa yang aku buat akustik gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari kayak dangdut dan juga pop, kalau di followers kamu sukanya yang mana? Karena aku memulainya nyanyi itu cover lagu Jawa, akhirnya jadi penontonku penonton Jawa yang akhirnya iramanya dangdut gitu. Tapi akhirnya seneng loh, lagu dangdut tuh hebat loh, lirik sedih, lirik bahagia tetap fun loh, kita tetap joget, ya nggak sih? Itu orang lagu Tulus aja didangdutin Eh, sekarang kan? gimana? Lagu dangdut di Bapak bisa nggak? Nah, semua itu kalau dikoploin tuh Nggak akan bercanda guys. akan istimewa pada waktunya ya. Tapi emang sih kalau lagu dangdut tuh seakan-akan kayak semua lini atau semua level tuh menyatu. Iya betul. Ya kan. Kalau indie ya anak-anak indie aja yang suka. Tapi kemudian yang kalau misalnya kita koploin, iya anak ini juga suka juga sama yang Iya. koplo-koplo. Coba sebulan deh nyalain dangdut terus, pasti juga akan ternyanyi. Iya. Tapi games, kenapa? waktunya games. Oh ternyata waktunya Iya. games ya Diana V. Ada suaranya nggak sih Trata Dung Jazz? Radung jazz. Nah gitu. Maaf lah masih manual. Iya. Oke, Diana V kita masuk berada di zona games pilih ini atau itu. Baik, jadi di sini nanti ya kan. Harus milih ya Harus berarti. milih. Enggak, dari antara dua nanti pilih salah satu. Nggak boleh golput. Tidak boleh golput. Bolehnya atau dan sertakan alasannya. Awas hati-hati ada senior ya. Yang pertama, 1. Kalau Diana V pilih mana? Nela Karisma atau Via Valen? Nela Karisma
atau Via Valen? Ya, waktu habis, tepuk tangan dulu untuk Dianovi. Siapa? Nela Karisma atau Via Valen? Alasannya sayang? Via Valen. Kenapa? Karena aku pernah ketemu dan ngobrol aja. Alasannya cukup tidak masuk akal. Berarti kita terima saja. Ya. Pernah ketemu di mana? Di BP. Oh, di BP. Baik. Baik. Oh, baik. Setiap orang tuh baik, tergantung kita sudut pandangnya. Tapi pernah ngefans nggak? Di antara Nela Karisma dan juga Via Valen ngefans siapa? Kalau dibilang ngefans sih mungkin enggak, tapi suka karyanya mungkin ya. Suka karyanya tapi. Oke, baik. Yang kedua, banyak job main film di Jogja atau diundang lagi nyanyi di TV nasional? Ternyata dung des ding mak jreng dung dung TV nasional aja deh. TV nasional kenapa? Eh, Ayo kenapa? Kenapa? Ya enggak, kalau apa namanya, kalau di Jogja main film kan kita nggak tahu tuh main filmnya kayak gimana. Siapa tahu vulgar ya kan, sampai terima. Pinter yang ngeles Anda ya. Oke, berarti pilih diundang lagi nyanyi di TV Iya. nasional. Kan bisa bolak-balik. Oh iya benar. Kan kalau rencananya emang kedepannya nanti akan stay di sini atau di Jakarta? Di sini. Di sini. Ya, bolak-balik ya. Iya. Ngelaju. Yang ketiga, Blitar atau Jogja? Apanya nih? Nggak boleh apanya, Blitar atau Jogja. Pilihnya. Kotanya yang paling dicintai Blitar atau Jogja? Aduh, sama-sama cinta nih. Yang satu kelahiran, yang satu bikin berkembang. Oh iya Gimana dong? benar, gimana dong? Emang di Blitar nggak bisa berkembang? Iya. Enggak, maksudnya bisa, cuman Ayo. Blitar atau Jogja? Nanti kalau iya benar, pilih Jogja ntar dia nggak bisa balik di Blitar. Kalau pilih Blitar nanti dia nggak bisa di sini lagi. aduh aku bingung nih. Ini Jangan lagi ditonton pemerintah kota Yogyakarta dan Blitar sekitarnya. Karena di TVRI Jogja, aku pilih Jogja. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Yang terakhir, Instagram atau YouTube? YouTube. YouTube, kenapa? Kalau apa ya? Sebenarnya sosial media itu kan sirkulasinya muter ya. Tapi kayaknya lebih asik di YouTube. Lebih asik di YouTube ya, karena kalau di Instagram, kenapa tuh? Kalau di YouTube kan kita berkaryanya dari durasi pun juga enak kan. Oh Mau iya gimana. Apalagi kalau misal mau film ya enak di sana ya. Kalau dulu Instagram kan punya IGTV, tapi sekarang udah ganti reel, cuman 1 menit doang. Iya. Oke, begitulah gamesnya. Udah Tepuk tangan selesai dulu, nih? udah selesai. Oh, alhamdulillah, pertanyaannya nggak ada yang menjebak. Coba silakan, ada lagi pertanyaannya, mumpung ini masih suka dijebak-jebak. Tidak ada? Baik. Dia kalau boleh tahu, kalau fanbase kamu namanya apa dia? Siapa? Dia netik. Dia Netik. Iya. Iya, Bo. Dia ada itu nggak sih slogannya? Dia Netik bersatu. Itu kayaknya nonton sepak bola deh, Bu. Ada nggak sih? Kayak Nggak ada teman-teman sih, kayaknya nggak ada. di Jogja sering ketemu sama Dia Netik nggak? Bayangin Jawa Timur. Oh. Jawa Timur sama di Jawa Barat. Jawa Tengah kayaknya nggak ada. Karena banyak artis ya di Jawa Tengah. Oh mungkin silakan nanti kalau mau ya Dia Netik ke Ya, mungkin Besa banyak ya. mau jadi adminnya Oh, di Netik Jogja. Boleh, terakhir deh buat teman-teman dari Dia Netik, boleh silakan. Ada yang mau disampaikan nggak nih kira-kira? Buat dia netik atau siapa nih? Dia Netik sama pacar juga boleh. Apa ya yang di Kita masih ada waktu 15 menit lagi. apa ya, tetap semangat aja lah. Semangat aja. Udah cukup. Ya, kita aja. Padat, singkat, dan lumayan tidak jelas. Enggak jelas kok, semangat gitu kan ya. Iya, semangat. Bener-bener. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang mau belajar acting gitu bisa nggak sih kayak minta diajarin sama Dianovi gitu? Bisa dong. Bisa. Buka kelas nggak sih? Apa? Buka kelas. Kalau kelas itu sebenarnya banyak, tapi kalau aku sendiri kayak apa ya, ilmu yang aku pahami kayaknya belum terlalu banyak, jadi kayaknya belum siap untuk membuka kelas acting. Tapi kalau misalkan kita mau belajar bisa ya Bisa, nanti sama kayak lebih dia. sharing ke pengalaman aja sih. Ada yang mau mendengarkan suara Masya. Ya pemirsa sobat rekreasi, kalau misalkan emang mau subscribe YouTube-nya dia Boleh. Novia, ada di Dia Novia. Di subscribe
di-share, di-like. Jangan lupa podcastnya kita juga. Iya dong. Ya, kita nyanyi ya. Amro cagaku nuruti angen-anganmu, sakabehane wis tak turuti, tapi malam blenjani Semuanya. udah malah tak tutui talane, metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepionmu sing marai hati, tambah bebani. Thank you so much. Diana Via, sukses terus. Kita akan ketemu lagi di televisi nasional berikutnya. Amin. Thank you juga terus sobat rekreasi. Bye bye.